Selanjutnya pemirsa kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Aradia, untuk mengetahui kondisi terkini pengungsi korban kebakaran di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta. Dan kita akan sapa, halo selamat siang Ara, bagaimanakah kondisi para pengungsi, apa saja kebutuhan yang paling diperlukan oleh para pengungsi saat ini, Ara? Selamat siang, Freddy. Pasca kebakaran yang terjadi pada Selasa siang kemarin, setidaknya ada sebanyak 1.800 orang warga yang terkena dampak dari kebakaran. 15 orang diantaranya disebut mengalami luka-luka ringan hingga sedang, dan saat ini sudah sedang ditangani oleh pihak puskesmas maupun juga RSUD yang paling dekat dari kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara itu ada sekitar 1.585 jiwa yang saat ini mengungsi di titik saya melaporkan saat ini, yakni di SDN 09 Kebon Kosong, Jakarta Pusat, dan ini merupakan sekolah dasar yang digunakan sebagai lokasi mengungsi sementara setidaknya untuk 7 hari ke depan. Dan ini merupakan salah satu ruangan kelas yang difungsikan sebagai tempat untuk beristirahat bagi para warga yang terkena dampak kebakaran kemarin yang setidaknya telah melahap sekitar 200 kepala keluarga ataupun juga sekitar 200 rumah dan 600 kepala keluarga. Dan di sini di salah satu ruang kelas ini memang cukup besar, bisa saya ajak masuk ke dalam sedikit begitu ya Freddy, bahwa ini merupakan 2 ruang kelas yang dijadikan satu. Bisa dilihat bahwa di sebelah sana memang lebih banyak didominasi ibu-ibu dan juga yang membawa balita. Dan di lokasi ini juga tadi pada pukul 10 pagi pihak dari Polres Jakarta Pusat telah menggelar kegiatan yakni berupa trauma healing, sehingga sebagai langkah penanganan baik dari pihak Pemda setempat dan juga pihak Polres Jakarta Pusat bahwa pihaknya ingin membantu memulihkan luka ataupun juga trauma yang dialami oleh para korban akibat kebakaran kemarin. Dan ini merupakan salah satu ruang kelas, tapi kalau dilihat memang di area ruang bawah ini ada sekitar 3-4 ruang kelas yang digunakan sebagai ruang beristirahat, sementara sisanya ini digunakan sebagai ruang untuk menyimpan logistik maupun juga konsumsi. Dan kalau tadi Freddy sempat bertanya apa saja sebenarnya bahan-bahan ataupun juga bantuan yang dibutuhkan, diantaranya adalah memang makanan begitu ya. Namun dari pihak PJ Gubernur Jakarta tadi juga sempat meninjau lokasi ini dan menyampaikan bahwa pada makan siang, pagi maupun juga malam akan diakomodir sepenuhnya. Kemudian juga kami telah melihat bahwa sudah ada banyak sekali bantuan yang diberikan baik dari pihak Dinsos maupun juga PMI serta BPBD. Saya ingin memperlihatkan di sebelah Anda bahwa di sebelah kiri saya ini merupakan bantuan-bantuan yang sudah disimpan begitu ya, dan nantinya akan diakomodir untuk diberikan begitu kepada para korban yang saat ini bukan hanya mengungsi di area tempat saya melaporkan saat ini yakni di SD Negeri 09 Kebon Kosong saja, namun ada 2 lokasi pengungsian lainnya, diantaranya adalah di Masjid Al-Ihsan dan juga di lapangan terdekat. Dan kalau melihat juga bahwa banyak sekali pengungsi yang ada di area ini, kami melihat bahwa bukan hanya di ruang kelas saja, namun juga telah berdiri 2 tenda, yang pertama dari BPBD Jakarta dan juga satu lagi dari pihak Dinsos DKI Jakarta. Di sini banyak sekali yang beristirahat, sementara juga melihat bahwa saat ini sudah memasuki waktu makan siang. Saat ini juga ada beberapa yang tengah beristirahat dan juga santap siang, juga melihat bahwa sudah ada datang bantuan berupa logistik konsumsi dari PMI, kemudian juga Dinas Sosial. Dan kami juga melihat bahwa mengetahui bahwa saat ini lebih dari 1.500 orang begitu ya mengungsi di area SD Negeri 09. Tadi kami juga sempat berbincang dengan guru dari SD Negeri menyampaikan bahwa untuk sementara sampai hari Jumat mendatang memang seluruh kegiatan belajar mengajar di area SD ini dinonaktifkan, namun diganti dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh terlebih dahulu, sehingga area bawah dari sekolah memang difungsikan sebagai lahan untuk pengungsian, namun di area lantai 2 memang difungsikan bagi para guru yang mengajar secara daring terlebih dahulu hingga hari Jumat mendatang. Dan kami juga melihat bahwa salah satu bentuk antisipasi melihat ada banyak sekali korban di sini yang juga mengalami trauma. Salah satu bentuk pemulihannya adalah trauma healing diberikan tadi oleh pihak Polres Jakarta Pusat, dan kedepannya juga pihak Dinas Sosial juga akan secara bertahap memberikan pendampingan psikis ataupun juga
psikologis begitu, bukan hanya kepada anak-anak, namun juga kepada orang dewasa, dalam hal ini adalah orang tua. Dan kami juga melihat bahwa ada sejumlah barang yang masih dibutuhkan, diantaranya adalah pakaian layak pakai. Karena kami juga tadi sempat bertemu dengan sejumlah pengungsi yang menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi barang-barang yang bisa diselamatkan selain pakaian yang dikenakan pada saat waktu kejadian, sehingga bantuan berupa pakaian layak pakai sangat dibutuhkan. Selain itu juga kami melihat bahwa layanan yang ada di area pengungsian ini sudah cukup lengkap, bukan hanya tersedia posko kesehatan saja, Freddy, namun juga kami melihat ada posko yang khusus menangani mereka yang ingin menyampaikan ataupun juga melaporkan kehilangan sejumlah dokumen yang mengatasnamakan dirinya, dalam hal ini adalah ijazah ataupun juga kartu keluarga, sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti dan apakah kemudian warga ataupun juga pengungsi ini akan setelah 1 pekan ke depan begitu akan dipindahkan ke rusun terdekat atau bagaimana, masih dikoordinasikan oleh pihak PJ Gubernur DKI Jakarta dan sejumlah stakeholder lainnya. Freddy. Baik, Ara, kita nantikan regulasi yang akan diterapkan oleh pemerintah terkait khususnya dari Pemda Jakarta untuk menangani para pengungsi akibat kebakaran ini. Terima kasih Clarissa Aradia, produser lapangan CNN Indonesia untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.